Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan jurnal tentang penentuan akrilamida selama proses pemanggangan industri kopi dan pengaruh asparagin dan gula dengan berat molekul rendah. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Miratunisha, yang kedua Ayuni Risma Maulida, dan yang ketiga Melia Wulandari. Yang pertama ada pendahuluan. Pembentukan akrilamida disebabkan karena adanya reaksi Maillard. Reaksi Maillard pada biji kopi ini disebabkan karena adanya proses pemanggangan pada biji kopi yang dipanggang pada suhu yang tinggi. Pada proses pemanggangan, kandungan asparagin dan gula produksi dalam kopi dapat mempengaruhi pembentukan akrilamida. Pada penelitian kali ini digunakan dua jenis kopi, yaitu kopi Arabica dan kopi Robusta. Kandungan kafein yang terdapat pada kopi Arabica lebih banyak dibandingkan kopi Robusta. Asparagin digunakan sebagai pembatas nyawa dalam pembentukan akrilamida. Tujuan dari penelitian kali ini yang pertama ada untuk mengetahui kandungan akrilamid, asparagin, dan gula dengan berat molekul rendah selama proses pemanggangan industri kopi Robusta dan Arabica. Yang kedua, untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan menggunakan proses pemanggangan skala kecil. Yang ketiga, untuk mengevaluasi pengaruh prekursor akrilamid pada pembentukannya. Bahan dan metode penelitian, proses produksi. Dua varietas kopi dipanggang secara individual. Kelembapan awal adalah 8,7% untuk Arabica dan 10,0% untuk Robusta. Kontrol suhu proses pemanggangan dipantau sepanjang siklus produksi melalui panel kontrol dan perangkat lunak yang mengatur akurasi, proses kualitas, dan otomatisasi. Pemanggangan setiap 120 kg menggunakan mesin pemanggangan dengan rotating drum horizontal dan perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Kondisi pemrosesan diterapkan oleh pemanggangan tanaman kopi untuk mendapatkan produk akhir dengan karakteristik sensorik yang tinggi mencapai tingkat panggang menengah. 3 proses pemanggangan dilakukan untuk setiap varietas. Untuk setiap waktu pengambilan sampel, 3 kopi ulangan dianalisis AA asparagin dan berat molekul rendah gula ditentukan di masing-masing pengumpulkan sampel dan kopi hijau. Sampel digiling menggunakan penggiling dan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius sampai saat dianalisis. Reagen dan standar. Pelarut dan bahan kimia yang digunakan untuk ekstraksi dan pembersihan adalah ACS grade atau setara air deionisasi dimurnikan melalui sistem pengolahan Milikio. Pelarut dan asam format digunakan untuk analisis LC-MS atau MS tingkat HPLC. Alikohol 100 μ AaD3 solusi standar ditambahkan ke 900 μl masing-masing standar kalibrasi dan dari setiap sampel ekstrak murni. Larutan standar gula disiapkan pada konsentrasi 0,2 hingga 4 mg. Solusi standar asparagin dari 8 hingga 160 μg. Semua solusi disimpan pada suhu 20 derajat Celcius saat tidak digunakan. Analisis penentuan akrilamida. Penentuan akrilamida ini dilakukan melalui jalur ekstraksi, kemudian dianalisis kromatografi, setelah itu dikondisikan gradien elusi dan ion fragmen. Ada batas-batas deteksi dan kuantifikasi, kemudian dikoreksi untuk pemulihan. Analisis penentuan gula molekul rendah. Analisis ini dilakukan dengan jalan ekstraksi alikot yang kemudian diencerkan. Setelah itu dianalisis menggunakan kromatografi, ionisasi atau ion fragmen, dikondisikan berdasarkan jenis gula molekul rendah. Kemudian, ada analisis penentuan asparagin. Analisis untuk kuantitatif asparagin dilakukan dengan LC-MS dengan asam format dan dilakukan pengenceran dengan menggunakan H2O. Asparagin dipisahkan menggunakan kolom X-select HSST3 dan gradien elusi air asetonitril. Keduanya diasamkan dengan asam format 0,2%. Kemudian, ionisasi dilakukan dengan ESI di mode positif. Selanjutnya ada analisis statistik. Analisis statistik data kontaminasi akrilamida dilakukan dengan menggunakan statistik SPSS IBM versi 25 tahun 2017. Satu cara ANOVA diterapkan untuk mengevaluasi perbedaan yang signifikan antara kopi Arabica dan kopi Robusta pada waktu pemanggangan yang berbeda.
Hasil dan pembahasan. Yang pertama, kandungan AA, asparagin, dan gula dengan berat molekul rendah selama proses pemanggangan industri. Kurva suhu dan waktu untuk kopi Arabica dan Robusta sangat mirip. Pada akhir pemanggangan, suhu 213,3 derajat Celcius pada menit ke-16,2 menit dan 217,9 derajat Celcius pada menit 16,5 menit untuk Arabica dan Robusta masing-masing tercapai. Tingkat panggang diukur dengan reflektansi cahaya menggunakan Rohami colorimeter. TRA 3000 adalah media panggang untuk setiap varietas, setara hingga 68-70 LRU, Large Reflectancy Unit. Penurunan berat kering adalah 16-17%. Selanjutnya adalah level akrilamida selama proses pemanggangan varietas Arabica dan Robusta. Standar deviasi relatif antara ulangan selalu lebih rendah dari 8%. Setiap varietas pembentukan AA diabaikan sampai 6 menit ketika suhu 136 sampai 130 derajat Celcius tercapai berturut-turut. Konten AA meningkat sangat cepat mencapai nilai maksimum pada menit ke-10 sesuai dengan suhu 175 sampai 177 derajat Celcius. Tingkat AA yang lebih tinggi yang tidak terduga dalam Arabica terhadap Robusta dapat dipengaruhi oleh tingkat glukosa dan fruktosa. Setelah 10 menit proses pemanggangan, konten AA menurun dan pada 14 menit dengan suhu 203 sampai 205 derajat Celcius. Dalam produk akhir, konten AA mendekati 300 mg. Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan antara Arabica dan Robusta. Level asparagin selama proses pemanggangan kopi. Pada gambar keempat dapat kita lihat konsentrasi asparagin pada kedua varietas kopi terjadi kestabilan hingga menit ke-6, kemudian terjadi penurunan pada menit ke-10. Pada menit ke-10 terjadi korelasi yang memuaskan antara pembentukan akrilamida dan degradasi asparagin. Ketika akrilamida mencapai level maksimum, isi asparagin mendekati 50 mg per kilogram dan lebih rendah dari kuantifikasi pada akhir proses. Level sukrosa selama proses pemanggangan dapat dilihat pada gambar kelima. Konsentrasi sukrosa dalam Arabica rata-rata 7,05 plus minus 0,09% dan Robusta rata-rata 8,75 plus minus 0,09%. Dapat dilihat pada grafik, terjadi sedikit penurunan sampai menit ke-10. Kemudian setelah itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Hal ini dapat menandakan bahwa semakin lama proses pemanggangan, maka kadar sukrosa atau konsentrasi sukrosa pada kopi semakin berkurang. Kemudian ada perbandingan pemanggangan dengan skala lab. Pada penelitian kali ini, kopi Robusta menghasilkan akrilamida yang lebih tinggi daripada kopi Arabica. Lalu, pada waktu pemanggangan kopi yang singkat, tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan. Dengan penggunaan jenis kopi yang berbeda dan tingkat pemanggangan yang berbeda pula, maka akan mempengaruhi pembentukan akrilamida. Setelah proses pemanggangan berlangsung, kopi bubuk menurun secara signifikan dengan meningkatnya periode pemanggangan. Lalu, pada proses pemanggangan skala industri menunjukkan bahwa pembentukan akrilamida lebih dominan di awal pemanggangan dan berkurang menjelang akhir pemanggangan. Pada proses pemanggangan skala industri, pembentukan akrilamida lebih rendah daripada pembentukan akrilamida pada proses pemanggangan skala lab. Kesimpulannya yaitu kecenderungan pembentuk AA dan degradasi parsialnya selama proses pemanggangan industrial mirip dengan yang dilaporkan untuk skala lab atau proses uji coba. Selama pemanggangan, suhu meningkat dengan waktu pemanggangan dan AA mencapai nilai maksimumnya pada 175 derajat, kemudian dengan cepat menurun. Pada tingkat kopi panggang sedang setara dengan suhu mendekati 215 derajat Celcius, konten AA di final produk lebih rendah dari level patokan yang ditetapkan oleh Eropa Komisi. Pemantauan tingkat AA sebagian besar harus dilakukan untuk tingkat panggang ringan. Kecenderungan prekursor utama, asparagit, gula paradoksit, dan sukrosa juga dipantau selama proses pemanggangan industri. Hasil menunjukkan bahwa selain asparagin, hidrolisis sukrosa yang diinduksi secara termal juga dapat mendukung pembentukan AA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan
Dalam perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.